Hai, selamat datang di Dapur Vianta Koke. Berhubung Lebaran sudah mau dekat, yuk sekarang kita lanjut buat kue kering yang kedua. Kali ini Dapur Vianta Koke akan membuat kue nastar keju. Kayak apa yuk bahan-bahannya? Yuk kita simak saja. Iya, bahan-bahan yang kita perlukan. Saya membutuhkan 700 tepung kunci biru atau protein rendah, 700 gram. Kemudian ini adalah panduan dari Wisman 250 gram dan juga Blue Band 250 gram. Tapi kalau ibu mau bikin nastar premium, ini Blue Band-nya diganti saja pakai ancor, misalnya pakai butter, pasti lebih enak lagi. Jadi perpaduan antara Wisman dan butter itu lebih enak lagi. Tapi kalau saya sekarang cuma mau buat antara Wisman dan Blue Band saja. Ini 500 gram. Terus kemudian ada 4 kuning telur. Ini ada susu bubuk, ada 4 sendok makan. Terus juga ada gula halus 100 gram. Dan juga ini tambahannya keju 100 gram. Tapi kalau misalnya ibu nggak mau pakai keju, ini juga boleh di skip saja kok. Jadi bahan ini saja itu sudah cukup untuk membuat nastar. Tapi kalau membuat nastar keju silahkan ditambah nastarnya. Kita mulai membuat adonannya. Saya menggunakan mixer Vienta. Nah, enaknya Vienta tuh sudah ada dudukannya, jadi kita nggak perlu megangin lagi. Yang pertama kita masukkan campuran butternya. Nah, ini telur dan gulanya. Nah, untuk gula dan tepung wajib untuk diayak. Jadi biar tidak menggerindil. Nah, sudah di bawah ya. Kita mulai. Nah, ini enaknya mixer Vienta, kita nggak perlu megangin. Jadi dia sudah, bolnya pun dia sudah muter sendiri. Gitu. Tambahin adonan, kita masukkan susu dan cheese-nya. Sebentar saja. Nah, sudah kita matikan, tinggal kita masukkan tepungnya. Nah, ini dia adonannya. Sekarang kita mixernya nggak usah lama-lama lah bun, orang kalau kue kering tuh sebetulnya nggak usah di mixer terlalu lama juga. Nah, ini make sure adonannya diayak ya. Sudah sedikit-sedikit diratakan dan pastikan semuanya tercampur rata sampai dia kalis dan bisa dibentuk. Kembali lagi dengan marmer kesayangan saya nih, partner saya kalau bikin kue. Nah, ini adonannya sudah jadi. Tapi kayaknya masih terlalu lembek sedikit nih. Jadi saya harus tambahkan terigunya sedikit, tepungnya sedikit. Nah, jadi kalau misalnya bikin kue kering seperti ini tinggal disesuaikan ya bun, kira-kira sudah bisa dibentuk atau belum. Kalau belum ya berarti tinggal ditambahin lagi tepungnya sedikit lagi. Nah, ini kita pastikan sampai nanti bisa dibentuk, sampai kalis adonannya. Saya pakai tangan ya. Nah, ini sudah mulai bisa dibentuk. Jadi tadi dari adonan awalnya saya tambahin tepung sekitar 4 sendok makan. Nah, ini untuk ngebentuknya gimana sih biar ukurannya sama? Kalau saya pakai yang seperti tadi saya bilang di awal. Jadi senjatanya adalah menggunakan sendok ukur. Nah, ini untuk lapisan luarnya saya menggunakan 1 sendok teh. Nah, saya buat begini nih. Nah, ukur lagi nih 1 peres apa ya bahasa Indonesianya ya. Kalau di kampung saya ngomongnya 1 peres nih. Seperti ini nih. Nah,
Nah ini, nah untuk selainya sendiri itu adalah setengah sendok ukur. Dan untuk bahan selai dan bagaimana cara membuatnya silahkan cek di video saya yang lainnya tentang membuat selai ya. Nanti linknya untuk video selainya saya akan sertakan di deskripsinya. Nah ini sudah bisa dibentuk, sudah tinggal dibentuk seperti ini. Masukin deh selainya. Udah pasti deh nanti ukuran nastarnya, ukurannya pasti akan sama besarnya. Seperti itu. Nah, ini dia yang sudah dibulat-bulatkan. Ukurannya sama ya, Bun. Semuanya sama karena saya menggunakan sendok ukur. Nah, ini dia untuk bahan polesnya. Bahan polesnya sayang banget nih, saya lagi kehabisan stok telur bebek. Kalau pakai kuning telur bebek warnanya pasti akan lebih bagus lagi. Nah, untuk bahan polesannya saya perbandingannya satu. Jadi ada kuning telurnya satu, minyak gorengnya satu, dan susu kental manisnya satu. Nah, kalau saya molesnya biasanya 2 kali. Yang pertama itu sebelum dipanggang, nanti yang kedua itu setelah setengah mateng. Pas setengah mateng sudah dipanggang setengah mateng, nanti dikeluarkan terus dipoles lagi. Nah, itu biasanya 2 kali. Tapi kalau yang pakai keju ya sudah dari awal saja kayak gini, tinggal dikasih kejunya saja. Nah, sudah deh begitu. Tinggal kita panggang. Nah, ini sudah mateng. Cantik ya, shiny ya. Nah, ini karena saya tadi poles 2 kali. Jadi awal pas baru di blondo-blondoni atau pas baru dibulet-buletin ya. Pas baru dibulet-buletin itu saya poles sekali, masuk ke oven setengah mateng. Terus saya poles lagi, ini deh hasilnya gitu. Jadi 2 kali poles. Nah nanti untuk nanti coba saya karena ini belum matang semua, nanti kalau sudah matang coba saya kasih tahu jadinya berapa toples untuk satu adonan ini. Selamat mencoba, semoga resepnya suka ya.